Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Ilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Gus? Saya di bawah. Sangat jelas, bening. Oke, sampun. Pripun niki, saya mulai. Monggo, monggo Mbak, monggo Mbak. Punya Ova di mute. Saya akan membacakan tulisan karya Agus Taqiyuddin Mawardi tentang jejak perjuangan Nyai Hajah Zubaidah Nasrullah Tambak Beras, sosok penabar nan bersahaja. Nyai Zubaidah adalah salah satu ibu Nyai Sepuh yang ada di pesantren Tambak Beras Jombang. Nyai Zubaidah adalah istri dari almarhum Kiai Nasrullah Abdurrahim. Keduanya merintis pesantren As-Saidiyah, salah satu unit pesantren di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Nyai Zubaidah akrab disapa ibu oleh para santrinya. Di usianya yang sudah 82 tahun pun, para santrinya tetap memanggil beliau dengan sebutan ibu, sebagai perlambang bahwa Nyai Zubaidah mengambil peran sebagai ibu yang mengayomi para santrinya di pesantren. Nyai Zubaidah berasal dari Kepuan, sebuah desa di pinggiran Sungai Brantas, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kemlaki, Mojokerto. Haji Sulaiman, ayahnya, adalah seorang saudagar di masanya. Putra-putrinya semuanya dipesantrenkan. Ada yang di Termas, Tebu Ireng, dan juga Tambak Beras. Salah satu putri Haji Sulaiman, kakak Nyai Zubaidah, bahkan telah mesantren di Tambak Beras sejak masa hidup Mbah Nyai Latifah. Awalnya Nyai Zubaidah mesantren di Tambak Beras tahun 1952, sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Tambak Beras. Didikan Al-Quran langsung dari ayahnya maupun yang didapat selama mesantren membuat Nyai Zubaidah memiliki penguasaan yang mendalam terkait makhraj dan tajwid. Ditambah bakat suara merdu yang beliau miliki, Nyai Zubaidah kerap diminta memimpin pembacaan tahlil ataupun doa. Kesemuanya dilantunkan dengan bacaan yang mampu menyentuh relung hati pendengarnya. Pendidikan menengah Nyai Zubaidah ditempuh di Madrasah Mu'alimat NU Kawatan Surabaya, pimpinan Kiai Wahab Turham. Nyai Zubaidah menyebutnya Ustadz Wahab. Madrasah ini merupakan cikal bakal sekolah Khadijah yang sebelum pindah ke kawasan Wonokromo pada awal tahun 1960-an. Nyai Zubaidah setiap hari berangkat dari Porong ke Kawatan Surabaya. Pada zaman itu, moda transportasi yang digunakan adalah tram atau kereta api. Agak mengagumkan memang, di masa 5 tahun setelah Indonesia merdeka, ada sosok gadis santri telah bersekolah di luar kota setiap harinya dengan tetap tinggal di pesantren. Hal ini tentunya berkat orang tua maupun pengasuh pesantren yang visioner terkait kemajuan santri dan putrinya. Pada tahun 1952, Haji Sulaiman mengambil keputusan agar Nyai Zubaidah kembali mondok di Tambak Beras. Kala itu adalah era kepengasuhan Mbah Yai Wahab Hasbullah. Nyai Zubaidah menempuh pendidikan di Madrasah Mu'alimat yang kala itu masih ditempuh 4 tahun. Beliau mondok di pesantren Al-Latifiyah. Di pesantren inilah Nyai Zubaidah bertemu dengan Kiai Nasrullah yang kelak menjadi jodohnya. Pernikahan mereka berdua berlangsung pada tahun 1958. Kiai Nasrullah meminang seorang istri yang fasih bacaan Al-Qur'annya sesuai pula dengan harapan Nyai Zubaidah muda. Beliau mendamba seorang suami yang pandai mengaji dan memiliki pemahaman agama yang mumpuni. Pernikahan keduanya membuahkan 6 keturunan, 5 putri dan seorang putra. Penguasaan yang baik akan tata bahasa Arab membuat Kiai Nasrullah memberikan nama bersusunan idhofah yang unik bagi seluruh putra-putrinya. Bukan sekedar unik, namun juga memiliki visi yang mendalam terkait perjuangan, sesuatu yang menjadi harapan pasangan Kiai Nasrullah dan Nyai Zubaidah. Berturut-turut putra-putrinya diberi nama. Yang pertama, Munhindotul Ummah, bermakna pembangkit umat, sesuai kegandrungan Kiai Nasrullah terhadap nahdoh atau kebangkitan. Yang kedua, Umdatul Khairat, berarti pilar kebaikan, seiring keyakinan Kiai Nasrullah akan pentingnya pilar atau soko guru yang kuat dalam perjuangan. Yang ketiga, Roidotus Salamah, yang
Kiai Nasrullah sangat berharap keselamatan bagi putri ketiganya ini. Yang keempat, Zumratus Solihah bermakna harapan agar putrinya ini termasuk golongan wanita solihah. Yang kelima, Muhammad Habibur Rahman bermakna agar putranya ini menjadi yang dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman. Yang keenam dan yang terakhir adalah Sa'adatul Atiyah, Kiai Nasrullah berbahagia atas kelahiran putri terakhirnya ini. Perjuangan awal rumah tangga. Nyai Zubaidah dan Kiai Nasrullah awalnya tinggal di Keboan, di rumah besar peninggalan Haji Sulaiman. Rumah ini terletak tepat di samping Kali Brantas. Tinggal pula di rumah ini Hajah Nining Sofiah, ibunda Nyai Zubaidah. Beliau asal Pojok Kulon, Kesamben, Desa Seberang, Keboan. Mbah Ning inilah yang banyak menanamkan jiwa kesabaran, ketabahan, dan kerelaan mengalah dalam diri Nyai Zubaidah. Mbah Ning sering mengatakan ke hadapan Nyai Zubaidah, wong iku kapan gelem poso bakal ngrasakno buka. Ungkapan ini mengandung makna setiap orang yang mau berpuasa nanti ada saatnya berbuka. Setiap orang yang merasakan kesulitan pasti suatu saat akan merasakan kebahagiaan hasil dari ketabahan perjuangannya. Kiai Nasrullah dan Nyai Zubaidah turut mengajar di Madrasah Ibtidaiyah yang dirintis oleh Haji Sulaiman di tanah yang diwakafkannya. Kiai Nasrullah juga tetap mengajar di Tambak Beras sejak tahun 1958 hingga 1974. Kiai Nasrullah pulang pergi ke Keboan Tambak Beras mengenakan sepeda. Setelah 16 tahun berumah tangga di Keboan, akhirnya Kiai Nasrullah dan Nyai Zubaidah memantapkan hati menetap di Tambak Beras dengan membeli rumah yang sekarang menjadi komplek pesantren As-Saidiyah. Perjuangan di Tambak Beras. Berbekal hasil menjual rumah dan sawah di Keboan serta bantuan dari sanak saudara, terbelilah rumah dan pekarangan yang kala itu senilai Rp700.000. Hari-hari Kiai Nasrullah dihabiskan untuk mengajar di MAN dan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Sekitar tahun 1979, Kiai Nasrullah diamanai menjabat sebagai Kepala Madrasah Mu'allimat. Selain itu, Kiai Nasrullah bersama Kiai Khutori juga bertugas sebagai hakim honorer di Pengadilan Agama Jombang. Kiai Nasrullah juga membuka pengajian tafsir Jalalain setiap ba'da maghrib di pesantrennya. Nyai Zubaidah setia mendukung perjuangan Kiai Nasrullah. Nyai Zubaidah selalu merelakan hartanya untuk perjuangan, mulai dari harta peninggalan di Keboan hingga pekarangan yang dimiliki di Tambak Beras, semuanya digunakan untuk syiar pesantren dan madrasah. Nyai Zubaidah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Tambak Beras, kemudian mengajar di MTSN dan juga mengajar di MAN Tambak Beras. Mata pelajaran yang sering diampu beliau adalah hadis dengan menggunakan kitab mulai Riyadhus Shalihin hingga Bulughul Maram. Di samping itu, Nyai Zubaidah juga mengajar Al-Quran bagi warga sekitaran. Pesantren As-Saidiyah yang namanya dinisbatkan kepada Kiai Said mulai dirintis sejak tahun 1979. Nyai Zubaidah ajak menyimak bacaan Al-Quran para santri. Bahkan, para santri yang memerlukan bimbingan secara khusus karena sulit membaca Al-Quran selalu dipanggil beliau ke dalam, disimak hingga lancar, dibenarkan makhraj dan tajwidnya. Kegiatan ini tetap dilaksanakan oleh Nyai Zubaidah bahkan di usianya yang sudah 80 tahun. Nyai Zubaidah juga mengikuti kegiatan pengajian Muslimat NU dan Persaudaraan Haji Muslimat. Namun aktivitas utamanya tetaplah mengajar di madrasah dan membina santri. Keaktifan Kiai Nasrullah di Nahdlatul Ulama hingga terakhir menjadi Katib Suriah PWNU Jawa Timur pada masa Rois Suriah Kiai Imron Hamzah, perjuangan merintis pesantren As-Saidiyah dan Madrasah Iqtidiyah tidak pernah bisa dilepaskan dari kemampuan Nyai Zubaidah mengatur urusan rumah tangga. Teringat pepatah bahasa Arab, wara'a kulli 'azimin 'azimah, di balik lelaki yang besar terdapat perempuan yang agung. Nyai Zubaidah berwatak penyabar, rela berkorban, suka mengalah, dan memprioritaskan orang lain atau isar. Senyumnya memancarkan sinar keteduhan dan aura menyejukkan bagi para santrinya. Bahkan bagi para santrinya, suara ngaji Nyai Zubaidah adalah suara terindah yang pernah kami dengar. Tiap kali keadaan menuntut untuk mengorbankan harta demi perjuangan, Nyai Zubaidah selalu merelakan.
Kiai Nasrullah selalu menguatkan dan memantapkan hati Nyai Zubaidah dengan perkataan, wis talah Bu, wong sing niat apik mesti bakal ditoto karo Gusti Allah. Keajegan Nyai Zubaidah mengimami sholat jamaah di pesantren Putri As-Saidiyah menjadi inspirasi bagi para santriwati untuk meneladaninya. Keistiqomahannya melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran dan berjamaah menjadi suri toladan bagi generasi muda. Nyai Zubaidah dengan setumpu aktivitasnya tetap tidak melupakan kewajiban mengurus suami, anak-anak, serta santrinya. Bahkan, Nyai Zubaidah kerap memasak sendiri di dapur. Beliau juga mencuci sendiri pakaiannya, memastikan sucinya pakaian yang dikenakannya. Pemuliaan terhadap tamu atau ikramud duyuf adalah sifat yang kental dimiliki Nyai Zubaidah. Tiap kali menjelang Idul Fitri, bersama beberapa santri yang tidak pulang, Nyai Zubaidah memasak sendiri kue hidangan hari raya. Nyai Zubaidah sangat memperhatikan suguhan untuk tamunya. Bahkan beliau mengisi sendiri toples di meja tamu, membungkus plastik satu persatu kue, dan selalu memastikan agar suguhannya terjamin. Kamar tamu yang layak dibangunnya di atas dalam As-Saidiyah. Nyai Zubaidah selalu berpegang pada hadis Nabi tentang pentingnya keajegan, keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Beliau sering mengutip sabda Rasulullah, khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dilaksanakan, sebaik-baik amal adalah yang ajak dilaksanakan walaupun sedikit. Selepas kewafatan Kiai Nasrullah tahun 2002, Nyai Zubaidah bersama putra-putri dan cucu-cucunya terus berjuang di jalan dakwah dan pendidikan, meneruskan pesantren As-Saidiyah dan Madrasah Al-Iqtadiyah. Beberapa unit pesantren di Tambak Beras seperti As-Saidiyah 2, As-Saidiyah 3, Al-Wardiyah, An-Nasriyah, Darul Quran, Bait Al-Quran Sunan Kalijaga adalah rintisan putra-putrinya. Tidak sedikit santri yang mesantren saat ini adalah putra-putri dari orang tua yang dulunya juga nyantri ke Nyai Zubaidah. Nyai Zubaidah wafat pada hari Jumat malam Sabtu 31 Juli 2021 jam 9 malam di RSUD Jombang. Wirid yang biasa dibacanya terus beliau rapalkan bahkan dalam kondisi tidak sadarnya. Hal tersebut adalah bukti keistiqomahan ibadah beliau sepanjang hidupnya. Percakapan terakhir Nyai Zubaidah adalah dengan Mbak Maria, santri asal Probolinggo yang setia menemani Nyai Zubaidah. Kepada Mbak Maria, Nyai Zubaidah bertanya, Mbak Mar, tamu ini wis mulai. Agaknya memang ada yang akan menjemput sosok penyabar dan bersahaja ini keharibaannya menyusul suaminya Kiai Nasrullah yang wafat 19 tahun mendahulunya. Selang sejam kemudian, adiknya Zubaidah, Kiai Abdullah Yazid Sulaiman, pencipta lambang pesantren Tambak Beras, wafat juga di Semarang. Keluarga Haji Sulaiman memang banyak berkhidmah di pesantren Tambak Beras. Nyai Zubaidah kini sudah berpulang. Meneruskan perjuangan beliau adalah tugas kita semua, penerus dan santri-santrinya. Sugeng tindak Ibu, kesayangan kami, kebanggaan kami, panutan kami. Sugeng tindak Ibu, kasih sayang, kelembutan, doa, dan nasihat Nyai Zubaidah, serta teladan dan kelembutan beliau dalam ngomong santri akan selalu abadi di hati kami selama-lamanya. Tambak Beras, 31 Juli 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.